Alhamdulillah sudah sampai di pos berapa ini? Ini pos 3. Pos 3. Ini namanya Mbah Wadak. Mbah sinten? Pak sinten namin? Mbah Jono. Mbah Jono selaku juru kunci Eyang makam Eyang Wadak nggih. Iki makamnya di sini teman-teman. Salah satu situs bersejarah. Nah itu bawa mentok ngos-ngosan. Jadi ini tempat mukso, Mas Edi. Mbah Wadak ini adalah tempat mukso. Mukso itu seperti ini. Jadi sesepuh kita zaman dahulu itu kan orangnya itu mokso. mukso itu Jadi jadi gini. Dia itu tidak mau diketahui keberadaannya dan tidak mau keyakinannya ini dikalahkan dengan keyakinan asing yang datang ke negeri kita. jadi memilih Jadi dia memilih muksa, jadi menghilang karena manjingi rogo sukma lan nyawane ana ing alam semesta. oh ngoten nih. Nggih Pak nggih. Saking Gusti tulisannya perjalanan hidup. Gusti mengutus Bathara ke malaikat ditempatkan yang ini dia masih di sini. Iya kalau orang zaman dulu gitu pemirsa. Jadi mokso, jadi dia menyendiri naik ke atas gunung supaya tenang. Jadi kalau seperti itu tidak mikir duniawi, harta benda ditinggalkan, ya tujuannya hanya ingin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ngoten nggih Pak ya? Oke. Ini makamnya Eyang Wadak. Ini saya bersama 7 personil dari Malang sudah memasuki 3 tujuan, yaitu Sunan Kerapiak, Sumberluak, dan makam Eyang Wadak. Nanti masih ada, ikuti terus. Kalau nggak salah 2 lagi tujuan teman-teman. Ternyata ini pemirsa puing-puing bekas candi. Kalau dilihat dari situs jari benda ini, makam ini sangat tua. Ini dari batu-batunya, itu makamnya, makam Eyang Wadak. Nah ini harus kita jaga, kita sebagai generasi penerus bangsa, pemirsa. Tempat seperti ini harus tetap dijaga karena ini termasuk makam sejarah, Jadi ini kata Bapak apa itu tadi juru kunci, puing-puing bekas candi. Candi untuk pertapan atau mukso katanya gitu. Jadi inilah sejarah perjuangan orang dulu ya, para leluhur kita. Kita harus melestarikan hak cipta peninggalan leluhur bangsa kita. Begitu Pak Metas. Iya. Jadi ini kok ada puing-puing seperti batu-batu tumpahan candi ini memang bekas candi Pak Metas? Bekas candi, Majapahit, masih terahnya masih Majapahit. Jadi orang itu apa yang namanya leluhur? Leluhur itu orang yang sangat punya budi pekerti luhur. Oh gitu. Kalau kita ingin disebut punya budi pekerti leluhur, ya harus bisa menjaga dan melestarikan warisan dari leluhur. Nah, gitu. Itu penuturan Pak Metas selaku dari teman kami.
Nah itu. Nah ini kita perlu melestarikan pemirsa. Nah, itu selaku tempatnya Bapak Juru Kunci. Nah ini termasuk masuk desa Pacet. Apa Pak Metas? Nah, ini memang tempat ini sangat sejarah sekali. Jadi tidak cukup diliput sebentar. Ini perlu diketahui pemirsa semuanya. Nah ini ada batu-batu besar. Ini apa Pak Satim, kok ada batu besar seperti gajah ini Pak Satim? Konon katanya dulu ini adalah harta warisan dari Majapahit itu ada di dalamnya gini. Jadi ini untuk tutupnya harta dari peninggalan Majapahit. Ini Yes. nggak sombong saya. Ini kalau kita injak ya, kita gini kan bunyi karena di dalamnya ini penuh dengan sumber mata air. Loh. Oh iya pemirsa. Aduh, betul sekali pemirsa. Ini pembuktian dari Pak Metas. Ternyata ini seperti di dalamnya ada lubang. Kalau diinjak, digedruk seperti jidor pemirsa. Coba Pak Satim. Iya ya, bisa. Nah, Jadi getar. Saya di sini di Pak itu Pak Dan itu ikut bergetar. nah ini. Kalau tanah biasa Pak Satim, yang jelas padat gak bunyi ya. Iya. Coba kita cari yang biasa sana, yang menjauhnya. Apa benar? Nah ini sangat perlu dipahami teman-teman. Nah, di sini memang coba dilihat. Coba. Biasa. Lain. Jadi ya ini sebatas ini. Batas pagar ini ya, iya. pagar pembatas ini. Nah itu pemirsa, saya berserta tim teman-teman semua ini ya mohon maaf. Bukannya kami istilahnya itu pamer atau enggak, ini semuanya belajar, ini semuanya kita pelajari dari situs-situs peninggalan zaman-zaman nenek moyang dulu ya, yang intinya perlu dijaga, dilestarikan, jadi anak cucu kita biar tahu dari masa ke masa. Nah ini hanya meluapkan inspirasi ya, hati ya Pak Metas ya ini ya. Iya. Dari rumah ke sini itu bukan niat kami keminter, kemeruh, tidak, tapi ini saya sendiri juga belajar untuk memahami sebuah dari peninggalan situs-situs seperti pertapan-pertapan. Juga biar kita itu tidak terpengaruh dengan budaya asing yang sangat gemerlap. Kita ini sudah kaya, Indonesia ini sudah kaya. Sejarah mulai Singosari jadi Majapahit sampai kerajaan Jawa menjadi Islam, jadi tetap pada tema ya Pak Metas ya. Kita lestarikan hak cipta leluhur bangsa kita seperti itu ya. Jadi hak cipta seni budaya beragam-ragam suku bangsa seni pulau-pulau Indonesia, tapi tetap satu jua bineka tunggal ika. Itu pemirsa tuh. Ini sampai di makamnya siapa Gus? Ini ada seperti latar atau lapangan. Nah situs-situsnya sampai di makam Joko Umbaran. Tangganya sangat curam. Nah ini situsnya. Enggak Jan. Tempat Joko Lelono. Makam Joko Lelono
Ini masuk candi apa bekas situs ini? Bekas candi. Ini dari sana. Tadi di pertapan Mbah Eyang Wadak. Naik teman-teman. Sampai di makam Joko Lelono. Joko Lelono, Joko Umbaran. Masuk dulu aja. Masuk dulu. Gantian. Ini teman saya. Gantian ritualnya. Ini sampai di mana ini? Oh, pertapan Eyang Prabu Brawijaya. Nah, ini pemirsa. Dari Eyang Krapyak. Eyang siapa tadi? Joko Umbaran, Joko Lelono, Mangkele. Di sini pertapan Eyang Prabu Brawijaya. Oh iya. Yang mana Prabu Brawijaya ini karena dia sudah merasa sangat dekat dengan Sang Pencipta. Dengan maraknya ideologi-ideologi asing yang datang pada waktu itu yang tidak sepaham dengan dia, walaupun ada konon katanya keturunannya yang sudah mengikuti budaya-budaya asing itu, walaupun menurut berbagai pihak benar, tapi dia sudah mempunyai keyakinan sendiri sama Sang Maha Pencipta. Akhirnya dia mukso, tidak mau diketahui dan tidak mau keilmuannya ini nanti bisa ditirukan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Akhirnya dia mukso di Putuk Puyang ini. Dan di sini ini tempatnya pada waktu beliaunya mukso. Oh, ini pertapannya. Iya. Eyang Prabu Brawijaya. Termasuk ini sisilah sejarah Majapahit, Pak Metas ya? Bukan, ya. Bukan. Kerajaan, kalau Brawijaya ya Brawijaya, kerajaan Brawijaya. Oh, ini pemirsa. Nah, saya tadi dari bawah sana pemirsa. Alhamdulillah. Tokoh-tokoh Indonesia itu Pak Edi ya, ada 5 tokoh kalau nggak salah yang dengan ketidakadaannya, tidak keberadaannya itu dengan cara mukso. Patih Gajah Mada, Prabu Siliwangi, Brawijaya. Entah yang 2 ini saya masih belum, agak lupa karena apa perjalanan yang jauh, jadi saya masih lapar gitu. Lapar. Nah, itu teman-teman makan, Pak Satim gak konsentrasi, lupa karena perutnya lapar ini Pak Satim. Iya, lapar. Oh ya, jadi kita sudahi ya begitu pemirsa. Sampai di sini di pertapan Brawijaya ini ya. Ini terakhir termasuk Pak Satim. Terakhir ya. Terakhir, alhamdulillah. Terakhir. Perjalanan saya dari bawah sana Pacet dan sampai tujuan ini, alhamdulillah. Nah, itu Pak Satim sudah ditunggu itu. Alhamdulillah perutnya kerewek-kerewek sampai sini Pak Edi. Iya. Ini pertapaan yang terakhir yang ada di Putuk Puyang Pacet, mulai dari tadi yang bawah Sunan Krapyak, Sumber Luak, yang tadi itu Eyang Wadak, Joko Umbaran, sampai Eyang Mangale dan pertapaan Brawijaya. Oh ya, itu Pak Satim. Oke. Itu yang bikin salam ya sama pemirsa ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangkan parani dumadi, yang mana kita berasal dari mana akan kembali kepada asalnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.